rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa nusayri salihin fi darin amin fi kitabihi Safwat Tafasir al-Aqal al-Thalithu dari awal al-Thalithu. Adapun yang ketiga surat Ali Imran, yaitu surat Ali Imran. Wa ayatuha, adapun beberapa ayatnya surat Ali Imran, mi'atani, itu 200. Baina yadi surat Ali Imran, adapun surat Ali Imran minas suwari, merupakan sebagian dari beberapa surat al-madaniyati, yang turun di Madinah, berbangsakan Madinah, at-tawilati, yang panjang. Kalau sampai salat subuh suratnya Ali Imran, wah seru ya, Masya Allah. Oke, di Mekah itu malam umroh, berangkat jam 10, jam 12 berangkat, tawaf sa'i, selesai jam 3, mau balik ke pondok, emang udah jamaah di Masjidil Haram. Jamaah di Masjidil Haram, ternyata imamnya rakaat pertama surat Ar-Rahman, kedua Alif Lam Mim Sajdah. Masya Allah, kayak mau jungkel. Kalau di sini salat subuh Qul Ahad sama Inna A'taina, gak apa-apa itu, gak apa-apa, sama-sama ayatnya Allah ya. At-Tawilah wa qad istamalat, dan sungguh mengandung atau mencakup apa hadis suratu, surat ini, al-karimatu, yang mulia, ala ruknaini, atas dua rukun, dua pilar, hamaini, yang penting keduanya. Yang keduanya ini min arkanid dini, yang sebagian dari tiang-tiangnya agama Islam. Huma, adapun ruknaini, al-awalu, adapun yang pertama, ruknul akidati, yaitu rukunnya akidah, wal iqamati, wa iqamatil adillati, dan mendirikan beberapa dalil, wal baraini, dan beberapa bukti, ala wahdaniyatillahi, atas keesaan Allah, jalla, maha agung, dan wa'ala, dan maha tinggi siapa Allah. Jadi kitab Safwat Tafasir ini mencakup beberapa hal yang sangat penting, termasuk pilar-pilar agama Islam. Yang pertama masalah akidah. Akidah itu tidak ada perkhilafan, tidak ada perkhilafan. Mulai zaman dulu itu sama. Yang ada perbedaan itu fikih. Makanya kalau pilih fun atau jurusan yang tidak ada konflik, itu ngambil jurusan tasawuf, enak. Semuanya sepakat. Tapi kalau zaman fikih muqaranah atau apa yang dibahas geger terus, madzhab ini dengan ini, madzhab ini dengan ini. Wasani, adapun yang kedua, rukun yang kedua, at-tasyri'u, yaitu pensyariatan, wa bi khassatin, dan dengan khusus, fima, dalam sebuah perkara, ya ta'allaku, yang berhubungan apa ma bil maghazi, dengan beberapa peperangan, wal jihadi, dan jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Titik. Ada yang kedua berhubungan dengan tasyri', pensyariatan, khususnya dalam masalah perang, jihad fi sabilillah, ini dibahas di surat Ali Imran. Amal awalu, adapun yang pertama,
Faqad ja'at, sungguh telah datang apa al-ayat, beberapa ayat al-karimah yang mulia, li isbatil wahdaniyati, untuk menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa ayat ini menjelaskan tentang bukti bahwa Allah itu satu. Wa isbati sidqil Qur'ani, dan menetapkan benarnya Al-Qur'an. Menetapkan benarnya Al-Quran. Warraddi, dan menolak ala syubhati, atas beberapa keserupaan syubhat. Allati, yang yusiru, memilih, ha, terhadap asyubhat, siapa ahlul kitab, ahlul kitab, haulal Islam, seputar Islam, wal Qur'ani, dan Al-Qur'an, wa amri Muhammadin, dan urusan atau perkaranya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa idza kana, dan ketika ada suratul Baqarah, di surat Al-Baqarah, qad tanawalat, itu mencakup sama suratul Baqarah al-haditha, pada pembahasan Anis Zumrati, tentang golongan al-ula yang pertama, min ahli kitab, dari ahli kitab, wahum, adapun mereka golongan pertama dari ahli kitab, al-Yahudu, yaitu orang-orang Yahudi. Pokoknya kebohongan orang Yahudi kalau dihadapkan kepada Rasulullah habis, dipermalukan. Bahkan sama cerdasnya orang Yahudi itu pernah memberikan pertanyaan kepada Rasulullah SAW, pertanyaan yang membuat dilema. Dijawab itu salah, tidak dijawab, masa Nabi tidak bisa jawab. Mereka tanya tentang ruh. Wahai Muhammad, apa ruh? Dijawab itu berarti salah, tidak dijawab, masa Nabi nggak bisa jawab. Dipermalukan di depan orang banyak. Dan Muhammad Rasulullah menjawab, ruh itu begini. Tidak bisa. Nabi-nabi dulu kalau membahas ruh tidak bisa. Kalau ada yang jawab berarti jawabannya salah. Nah, kalau saya menjawab berarti salah. Kalau tidak dijawab, masa Nabi nggak bisa jawab. Akhirnya disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawab, kulir ruhu min amri Rabbi. Katakan Muhammad pada mereka, ruh itu urusan Tuhan. Mau apa kamu? Udah diam. Oh, Nabi temenan nih. Jadi mereka itu melakukan ujian-ujian, apa ini Nabi beneran apa enggak. Tapi kalau kita, walaupun kita ini tidak menangi kanjeng Nabi, ya, tidak pernah ketemu kanjeng Nabi, ada beberapa bukti dan banyak bukti yang membuat kita percaya. Kita percaya. Teman kok percaya pada Nabi Muhammad? Kamu bisa percaya? Kenapa? Pertanyaan begini ini bikin bingung juga ya katanya. Saya percaya pada Nabi Muhammad SAW. Kok bisa percaya? Hah? Bawaan dari lahir. Islam sejak lahir dari orang tua. Itu Islam bawaan itu kronis itu. Rawan gagal. Jadi kalau Islam kita mengandalkan Islam bawaan dari orang tua itu rawan gagal. Ketika kita di depan tidak bisa jawab, tidak bisa. Makanya walaupun orang tua kita Islam, alhamdulillah kita ditaruh di pesantren. Jadi nalar-nalarnya kita tahu. Kenapa saya percaya kepada Rasulullah? Ya saya baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran. Di Al-Quran banyak sekali keistimewaan-keistimewaan.
Dan Al-Quran ini mukjizat, bukti. Dan termasuk di dalam Al-Quran juga dijelaskan, kalau Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad, ada enggak orang nulis buku tapi jelek-jelekan dirinya sendiri, nyalahkan dirinya sendiri, atau menegur dirinya sendiri? Orang itu nulis biasanya menyanjung dirinya, saya itu profesor, doktor, S-nya saking banyaknya sampai bingung. Itu, tapi Rasulullah tidak. Apapun yang ada dalam Al-Quran dari Allah disampaikan. Ada beberapa tuguran yang itu membuktikan bahwa Al-Quran bukan karangannya Nabi Muhammad. Seperti apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul Muhammad bermuka masam, karena datangnya seseorang yang buta, padahal dia itu benar mau belajar agama. Ini semua mau diceritakan ke orang, ini malu apa enggak? Ini bukti-bukti bahwasanya Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali bukti-bukti bahwasanya iya, kita percaya bahwa Rasulullah itu Nabi. Dan latar belakang sejarah juga ada semua. Tempatnya kayak Gua Hiro, Gua Sur, semuanya masih ada. Perang Khandaq itu ada situs-situs sejarahnya masih ada. Dan sekarang masjid-masjid yang ada situs sejarahnya mulai banyak dirobohkan oleh saudara-saudara asli penduduk sana. Ini rawannya apa? Rawannya itu, ya sekarang kita masih tahu 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, ketika latar belakang sejarah dihilangkan, maka dikhawatirkan timbul isu ceritanya Muhammad itu dongeng. Mana buktinya? Mana situs sejarahnya? Tidak ada. Ini bahayanya ketika situs-situs sejarah dirobohkan. Wah, nggak selesai kalau itu. Orang Yahudi pinternya seperti itu. Wahum, adapun mereka al-Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi. Saya ulangi dari awal ya. Saya baca dari awal. As-salisu suratu Ali Imran wa ayat 200 sampai baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa adharat, dan menjelaskan atau menunjukkan siapa al-Yahud hakikatahum, kepada hakikatnya al-Yahud. Wa kasyafat wa adharat al-Baqarah. Wa adharat, dan menjelaskan apa surat al-Baqarah hakikatahum, kepada hakikatnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu begini. Seperti wala taqulu ra'ina, mana? Wa qulu unzurna, ya. Banyak sekali cerita tentang Yahudi di situ. Hakikatahum wa kasafat, dan membuka apa surat Al-Baqarah an-nawayahum, tentang niat-niat al-Yahud, niatnya mereka seperti apa. Wa khabayahum, dan hal-hal yang ditutupi oleh al-Yahud. Apa yang di hati mereka yang disembunyikan dibongkar semuanya sama Allah. Wama, dan perkara intawat yang mencakup apa suratul Baqarah alaihi atas wama, dan perkara intawat yang mencakup alaihi atas perkara tersebut apa nufusum, beberapa hatinya al-Yahud min khobasin, dari kotoran wa makrin dan tipu daya.
Ini di surat Al-Baqarah Allah banyak membahas tentang kebobrokan orang-orang Yahudi. Fa inna surat Ala Imran, adapun sesungguhnya surat Al-Imran qad tanawalat, sungguh telah mencakup az-zumrata pada kelompok as-saniyata yang kedua. Min alil kitabi, dari ahli kitab, wahum adapun mereka ahli kitab an-nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Jadi Yahudi dulu dibahas baru Nasrani, Yahudi dulu baru Nasrani, Yahudi dulu baru Nasrani. Bahkan di Fatihah itu juga yang dibahas seperti itu. Yahudi dulu baru ghairil maghdubi alaihim, terus waladdallin. Maghdubi alaihim adalah Yahudi, waladdallina adalah Nasrani. Alladzina, yaitu orang-orang jadalu yang mendebat. Siapa alladzina fi sya'nil masihi, dalam keadaannya Al-Masih. Wa za'amu, dan mereka menyangka uluhiyatahu, pada ketuhanannya Al-Masih. Saya kemarin kedatangan ini Mu'alaf Center dari Malang yang ikut di naungan yayasan saya itu, Mu'alaf Center Ayah Sofia. Tiba-tiba datang ke rumah minta syuting. Syuting apa? Ya udah pokoknya buka kitab. Ya kitab udah syuting. Beberapa menit alhamdulillah diupload kemarin. Itu tentang uji forensik ketuhanan Isa. Uji forensik tentang ketuhanan Isa. Layak mana? Seumpama kalau memang orang yang memiliki keistimewaan itu berhak dijadikan Tuhan, layak mana? Nabi Isa ataukah Nabi Muhammad? Sampai bilang Nabi Muhammad harus bisa membuktikan. Ya. Ternyata Rasulullah SAW itu memiliki mukjizat yang dimiliki oleh semua nabi. Kalau memang orang yang memiliki keistimewaan itu berhak dianggap menjadi Tuhan, maka Nabi Muhammad lah yang berhak untuk tapi tidak. Rasulullah tidak seperti itu. Wa kadzabu, dan mereka mendustakan birisalati Muhammadin, terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wa angkaru, dan mengingkari sapa ahli kitab Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an. Jadi kitab-kitabnya mereka itu ketika Nabi akhir zaman itu datang, maka kitab sucinya sudah tidak berlaku, harus ganti kitab, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Waqad tanawala, dan sungguh telah mencakup apa surat Al-Imran al-hadisa, pada pembahasan anhum tentang mereka ahli kitab Nasara, ma pada perkara yakrubu yang dekat, min nisfi surati, dari setengah surat Al-Karimah yang mulia. Duduk. Wakana, dan ada via di dalam surat Al-Imran ar-raddu, penolakan atau bantahan, ala syubhati, atas keserupaan-keserupaan, allati yang asaru, yang mereka mendorong,
terhadap asyubhat bil hujaji dengan beberapa hujjah dalil. As-sati'ati yang bersinar. Wal ini dan beberapa bukti al-qati'ati yang pasti. Ini perbedaan antara surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Wa bi khasatin dan dengan khusus fima dalam perkara yang ta'ala yang berhubungan bisa ni Maryam terhadap keadaan Sayyidah Maryam wa Isa dan Sayyidina Nabi Isa alaihissalam. Waja'a dan datang apa dimnu hadzal rad kandungan penolakan ini Al-Hasimi yang memutus wajah dan datang dimna hadzarati pada kandungan penolakan ini Al-Hasimi yang memutus apa ba'dul isyarati sebagian isyarat-isyarat wat takriati dan pukulan-pukulan ketukan-ketukan dil Yahudi terhadap orang Yahudi wat tahdhiru dan mengingatkan lil muslimina kepada orang-orang Islam min kaidin dari tipu daya wadasa isa alil kitabi apa dasa is ada kamu tidak ada besok insyaallah besok. Amar ruknu adapun rukun asali yang kedua faqat tanawala maka sungguh telah mencakup apa rukun asali al hadis pada pembahasan an ba'dil ahkami terhadap beberapa hukum asyariyati yang berhubungan dengan syariat kafardiyatil haji sebagaimana kewajiban haji wal jihadi dan jihad wa umurir riba dan beberapa urusan riba wa hukmi mani zakati dan hukumnya orang yang mencegah zakat. Baca seperti ini kecepatan apa kurang cepat? Pas. Tidak ketinggalan. Betul. Kurang jelas. Kurang jelas soalnya apa? Gimana? Maka dan sungguh telah datang apa hadisu pembahasan bil ishabi dengan teliti anil ghazawati tentang beberapa peperangan kaghazwati badrin sebagaimana perang Badar wa ghazwati Uhudin dan perang Uhud wa durusi dan beberapa pelajaran allati yang talaqqa menemui kepada ad-durus siapa al-mu'minuna orang-orang mukmin min tilkal ghazawati dari beberapa peperangan-peperangan tersebut. Faqadin tasaru maka sungguh telah mendapat pertolongan siapa al-muslimun fi badrin dalam perang Badar. Perang Badar itu Masya Allah berapa pasukannya Rasulullah? 313 lawannya 1000 berarti 1000 dibagi 313 ketemu berapa? 3
Coba sampean bertengkar sama-sama bawa pedang 1 lawan 3. Secara nalar yang ledi itu yang mana kira-kira? Yang satu. Itu sampai Rasulullah SAW itu doa itu tidak henti Rasulullah. Rasulullah itu doa tidak henti. Sampai Abu Bakar itu lihat Rasulullah itu tidak tega. Tidak tega. Lihat Rasulullah doa sampai ya 1 lawan 3. Mereka bawa senjata, kita juga bawa, tapi 1 lawan 3. 1 lawan 3 kita nangkis yang sini, yang 2 bacok. Terus gimana? Masa lari terus baru gini? Gak bisa. Terus kendaraan orang Madinah, kendaraan dari mana? Baru hijrah. Hijrah ndak bawa apa-apa, ya. Hijrah ndak bawa apa-apa. Terus sahabat yang di Madinah mau punya tabungan dari mana? Uangnya dibagi 2 sama muhajir. Ya perang apa adanya. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika kita kalah, kita akan habis. Engkau tidak akan disembah selamanya. Gimana? Ya Allah, jika kita kalah, kita akan habis, umat Islam habis. Engkau tidak akan disembah selamanya. Langsung malaikat kupu malaikat. Wah ini apa ini? Akhirnya ribuan malaikat turun bantu umat Islam. Dan ada banyak kisah, bahkan diceritakan itu sebelum pasukan Islam menebas leher mereka, anggota tubuh mereka, ternyata mereka sudah jatuh dengan luka yang ada bekas bakarannya, luka bakar. Jadi luka bacok campur bakar. Dan ternyata sebelum pedang-pedang umat Islam itu menempel tubuh mereka, sudah kedahuluan dengan pedangnya para malaikat. Jadi mereka belum sampai neraka itu sudah terbakar dulu. Dan itu mereka lihat bahwasanya ada pasukan selain pasukannya Nabi Muhammad, mereka lihat. Makanya orang-orang kafir itu kalau ada perjanjian perang dengan Rasulullah SAW, 2 bulan sebelum perang itu sudah greges. Waduh, apa ini perang ini? Sudah grogi. Tapi kalau umat Islam enggak, waduh mati saya ini. Itu kelebihan umat-umat Islam, murid-murid Rasulullah SAW. Dan yang paling aneh lagi, bagaimana sikap Rasulullah di hadapan para sahabat sehingga mereka mencintai Rasulullah melebihi dari cintanya pada dirinya sendiri. Itu bagaimana akhlak Rasulullah kepada mereka kok sampai cintanya seperti itu. Kalau bukan orang baik tidak mungkin. Sama punya teman baik, ditraktir ya, kopi join, secangkir berdua ya, sampai sikat gentenan. Saking pokoknya the best my friend pokoknya, teman terbaik saya. Ketika temannya ini ditanya sama Israel, kamu mau gantikan temanmu mati? Mau apa enggak? Enggak mau. Padahal teman baik, bajuku bajumu, bajumu, sarungku sarungmu, sarungmu, lomba-lomba dirimu sendiri, kira repot. Dan itu ketika disuruh giliran menggantikan mati atau apa, enggak berani. Tapi para sahabat kepada Rasulullah berani. Ini yang menjadi tanda tanya sejauh mana akhlak Rasulullah SAW sehingga mampu membuat orang sekitarnya seperti itu. Bahkan ada mata-mata dari Mekah, orang kafir Quraisy itu mau memata-matai Rasulullah. Kita bisa enggak nembus pasukan Muslim untuk membunuh Muhammad? Yang diincar penggeraknya yaitu siapa? Nabi
Muhammad SAW. Ternyata ketika Rasulullah itu wudhu dengan para sahabat, Rasulullah wudhu. Setelah Rasulullah wudhu, ada sisa airnya. Itu para sahabat berebut barokah sampai seakan-akan mau pukul-pukulan, mau jotos-jotosan, berebut barokah. Kadang kalau anak pondok kan ada minumannya Habib ya, ada kiai, langsung rebutan sampai tumpah semua, nggak dapat semua karena rebutan. Itu sampai seperti itu. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang jadi mata-mata waktu itu berpikiran seperti ini. Sulit menembus Muhammad. Wong orang-orang di sekitarnya cintanya seperti itu. Siapa orang kafir Mekah yang dicintai sama seperti itu? Abu Jahal. Tidak ada. Seumpama segan takut bukan karena cinta. Wah, kalau cinta itu luar biasa. Itu Rasulullah SAW dalam perang Badar, Masya Allah. Makanya ada ayat wa ma ramaita id ramaita, terus walakinnallaha rama. Kalau diterangkan nggak selesai. Wahazamu fi Uhudin. Wahazamu dan lari siapa al-muslimun fi Uhudin dalam perang Uhud. Kenapa umat Islam sampai lari terpirit-pirit dalam perang Uhud? Bisa babi isyanihim, disebabkan penentangan muslimin atau maksiatnya orang-orang muslimin li amri Rasul pada perintah Rasulullah SAW. Makanya ini ya, ini sebuah pelajaran besar. Kita sedikit saja tidak nganut sama Rasulullah, bahaya. Bukan hanya dalam keadaan perang saja, dalam kehidupan sehari-hari kita meninggalkan sunnah Rasulullah, bahaya. Kalau sampai salat sunnah, berarti sampai disebut muttabi'ur Rasul. Tapi kalau sampai tidak salat sunnah, bertentangan apa mboten kali Rasulullah? Bahasanya bertentangan itu apa? Bahasa Arabnya mukhalifun li Rasulillah. Bahasa mukhalifun li Rasulillah, bertentangan dengan adanya Rasulullah, itu bahaya namanya. Bahaya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita juga selangkah. Makanya banyak kan kopiah-kopiah ada gambarnya terompa ya, yang itu loh, ada seperti terompanya Rasulullah. Maksudnya apa kok ditaruh di kepala itu? Nggak punya kopiah yang ada gitunya? Ada yang ada gitunya. Kadang dibuat cincin itu ya, itu ditaruh di sini. Di kopiah kenapa? Ada gambarnya terompanya Rasulullah. Itu artinya apa? Otak itu di mana? Di kepala. Kopiah di mana? Di kepala. Kopiahnya gambar apa? Terompanya Rasulullah. Artinya apa? Terompanya Rasulullah itu harus selalu di otak kita. Artinya apa? Setiap langkah Rasulullah harus selalu berada di otak kita. Setiap gerakan Rasulullah harus ada di otak. Bagaimana cara Rasulullah tidur? Bagaimana cara Rasulullah bangun? Bagaimana doa Rasulullah ketika mau keluar rumah, masuk ke kamar kecil, keluar dari. Kalau semuanya ini kita lakukan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang kita lakukan sama apa enggak? Kalau Rasulullah masuk surga, kita masuk surga apa enggak? Kalau Rasulullah surganya tinggi, kita tinggi apa enggak? Karena yang dilakukan sama, maka kedudukannya juga ya, tapi beda dikit lah. Ya enggak dikit, banyak ya. Rasulullah sama kita. Rasulullah itu kebaikannya sudah ditiru oleh orang seluruh dunia, mulai zaman dulu sampai sekarang. Bedanya itu. Tapi paling tidak semua pergerakan kita sama dengan yang digerakkan atau pergerakan Rasulullah SAW. Kalau tidak gitu bahaya. Sebagaimana yang terjadi dalam perang Uhud.
Sampai mana? Li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasami'u, dan mendengar sapa al-muslimun ba'da lazimati, setelah melarikan diri minal kufari, dari orang kafir. Mereka mendengarkan minal kafir, dari orang kafir, wal munafikin, dari orang munafik, kasiran, pada banyak, min kalimat syamatati, dari ucapan-ucapan kotor, wa takhdhili, dan penghinaan. Itu sampai di Uhud. Di Uhud itu ada sebuah daerah, ada sebuah wilayah. Itu walaupun sudah dikasih diuruk, bahasa Indonesia diuruk, ditimbun berulang kali, itu tetap masih dekok. Karena dulu ketika perang Uhud itu ada orang kafir yang buat lubang di situ untuk menjebak Rasulullah, dan Rasulullah terjebak di situ. Itu Masya Allah, panah, tombak, pedang, semua menuju Rasulullah SAW. Para sahabat itu tubuhnya yang dibuat tameng. Tubuhnya. Sampai mau punggungnya kena bacok, kena panah. Demi Rasul harus mau, siap. Saya mati tidak apa-apa demi Rasul. Itu sampai sekarang untuk yang wilayah itu masih tetap ditimbun berulang kali, masih tetap dekok. Kapan-kapan kita teliti bareng-bareng ke sana. Amin Allahumma. Kapan? 2 bulan lagi. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Fa'arsyada, kemudian memberikan petunjuk kepada mereka al-mu'minin sama Allah Ta'ala, ilal hikmati, kepada hikmah, min dzalika darsi, dari pelajaran tersebut. Wahia, adapun hikmah itu, annallah, sesungguhnya Allah, yuridu, itu mengendaki siapa Allah, tadhira sufufil mu'minina, pada mensucikan barisan-barisan orang-orang mukmin, min arbabil qulubi, dari beberapa orang yang memiliki hati, al-fasidati, yang rusak. Sebenarnya ya, perang yang direncanakan oleh Rasulullah itu perang terbaik, sulit untuk ditembus. Bagaimana bisa nembus umat Islam? Perang Uhud itu pasukan yang dibawa tinggal nunggu. Kalau ada musuh datang, dihujani panah dari atas. Musuhnya dari bawah. Ketepatan memanah dari bawah dan dari atas itu lebih mudah dari atas. Karena anak panahnya itu tinggal melesat ke bawah, dicampur, ditambah lagi dengan gravitasi bumi. Kalau dari bawah, ya kalau nyampe, kalau nggak nyampe, gini-gini dok, turun lagi, nggak sampai turun lagi. Itu sulit. Jadi di situ ada ketepatan strategi perang, yaitu pasukan yang di bawah itu dilindungi dari pasukan yang dari atas. Ini strateginya Rasulullah, mestinya miliknya umat Islam. Justru strategi ini digunakan oleh Amerika dalam menjajah Irak. Jadi Irak itu pasukan Amerika kavaleri atau pasukan ya. Itu ada yang dari bawah, terus dari atas itu pesawat-pesawat mereka menghujani tempat-tempat pasukan Irak. Loh, ini yang dipakai adalah strategi perang Uhud.
kemana umat Islam? Jadi walaupun sampai ngaji silo gini, ya nggak masalah sampai tahu tentang strategi perang. Santri itu mestinya tahu sedikit tentang banyak hal. Biasanya santri itu tahu sedikit tentang banyak hal. Kalau mahasiswa tahu banyak hal tentang hal sedikit. Biasanya spesialis tertentu tapi utuh. Kalau santri enggak, tahu tentang ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Tapi kalau dijak ngobrol kayak makanya sok yes pokoknya. Sok yes. Pokoknya paling tahu santri. Jadi baca. Mestinya kita yang berhak mengupas tentang strategi perang seperti itu kita, bukan mereka. Berarti mereka itu mencuri strategi kita. Al-hikmatu dhalatul apa? Mukmin ya. Hikmah adalah barang nilainya orang mukmin. Ambil lagi. Bahkan sekarang jual beli juga gitu. Kenapa sistem Islam justru malah dipakai orang barat? Sama beli otot di warung makan dulu apa bayar dulu? Makan dulu, baru habis 15 bilang lupa. Repot. Jadi sistem seperti itu, barang sudah masuk, sudah halal apa belum? Barang sudah masuk, sudah halal apa belum? Belum dibayar. Barang sudah dikonsumsi, sudah proses di dalam perut, masih dalam keadaan belum masih syuk. Tapi bagaimana dengan KFC? Boleh enggak sampean marung di KFC makan dulu baru bayar? Dosa. Mestinya Islam itu yang dalam Islam ya, barang yang boleh dikonsumsi itu yang benar-benar sudah halal. Setelah diijab kabul, saya beli ya, saya jual dengan harga sekian ya, baru ini dipakai warung-warung kita apa warungnya orang barat? Kenapa? Terus tempat-tempat ibadah mereka bersih apa enggak? Coba jeding-jedingnya gimana? Padahal yang punya an-nadhafatu minal iman itu siapa? Masa kadang lempar sampah ke tempatnya saja enggak bisa. Ini ada tempat sampah, tapi buangnya di pinggir-pinggir semua. Dilempar dari jauh. Enggak masuk. Itu jalan sebentar, dimasukkan ke tong sampah. An-nadhafatu minal iman. Ini banyak sekali barang ilmu-ilmunya orang Islam yang justru ditelantarkan oleh umat Islam itu sendiri. Na'udzubillahi min arbabil qulubi al-fasida liyumayyiza, agar bisa membedakan bainal khabith, antara perkara yang buruk dan perkara yang baik, kama sebagaimana perkara tahaddatsat yang menjelaskan amal ayat al-karimah yang mulia ditafsiri dengan terperinci anifaqi dari kemunafikan, wal munafiqina dari dan orang-orang munafik, wa mauqifihim dan kedudukan mereka, min tasbiti himamin dari menetapkan min tasbiti himamin dari membengkaknya beberapa himam, tujuan himamil mukminnya. Himmah, tujuan orang-orang mukmin. Nah, kemudian apa? Summa khutimat, kemudian diakhiri apa surat Al-Baqarah bitafakkuri surat Ali Imran ya, bitafakkuri dengan tafakkur, wa tadabburi dan tadabbur, angen-angen, mikir-mikir, fi malakutis samawati, dalam
kerajaan langit wal ardi dan bumi. Wama dan perkara fima di dalam malakutis samawati wal min itqanin dari menguatkan wa ibda'in dan penciptaan, menjelaskan penciptaan langit dan bumi, termasuk ya hal yang membuat orang-orang kafir Quraisy itu bingung itu apa? Orang-orang jahiliyah itu paling ahli membuat syair nyanjung wanita, harta, wanita, mabuk. Syair-syair jahiliyah itu seperti itu. Syair-syair jahiliyah. Makanya kalau ada lagu-lagu Indonesia yang jorok-jorok berarti syair jahiliyah. Kayak apa? Cinta satu malam. Nah itu biadab itu. Itu tak beradab. Na'udzubillah min. Seperti aku hamil 3 bulan kayak gitu-gitu. Na'udzubillah min. Itu syair-syair jahiliyah. Lagu Cicak Romo itu syair-syair jahiliyah. Kalau sampai nyanyi itu dosa. Dosa. Terus Al-Quran sendiri itu yang dibahas di dalam Al-Quran itu tentang hal-hal yang tidak dijangkau oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah di dalam